Selamat pagi Radar Borneo di seluruh Indonesia. Selamat pagi. Eh, Hari ini kami sedang berada di PDAM Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, di mana sampai saat ini warga masyarakat khususnya untuk Kecamatan Samalantan dan Menterado mendambakan air bersih. Dan saat ini saya hadirkan narasumber kita, Bapak Wardi SSI, Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan di mana rekam jejak beliau adalah mantan wartawan dan memiliki satu program yang sangat luar biasa. Pak Wardi, Ya, selamat pagi. Pagi. Berkaitan dengan saat ini pembangunan PDAM yang ada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedang direnovasi kantornya. Untuk itu kira-kira gambaran Pak Wardi sendiri sebagai Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang untuk masyarakat bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih Bang Yel selaku pimpinan redaksi Radar Borneo yang bersedia untuk mewawancara PDAM. Perlu saya ketahui, untuk saat ini bukan lagi PDAM namanya Bang Yel, tetapi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang yang disingkat dengan Perumdam Tirta Bengkayang. Nah, sesuai dengan visi misi saya selaku direktur, visi misi PDAM yang berubah menjadi Perumdam, jadi menambah cakupan layanan PDAM supaya menjadi lebih luas dan terjangkau dan dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang. Beberapa spam IKK di kecamatan yang sudah kita kelola itu, misalnya di Kecamatan Ledo sudah diserahkan dengan PDAM, Kecamatan Sungai Betung, dan Kecamatan Samalantan. Khusus yang Ledo kita sudah melakukan sosialisasi bahwa spam itu sudah kita kelola, sudah kita bentuk unit pengelola teknis Perumdam Tirta Bengkayang, dan juga kita sudah sosialisasi penyesuaian tarif sesuai dengan Perbup nomor 55 tahun 2017. Di Kecamatan Samalantan kemarin kita sudah juga tanggal 27 kita laksanakan sosialisasi bahwa spam IKK Samalantan juga sudah kita kelola. Untuk itu masalah air, masalah gangguan, masalah pipa, termasuk masalah tarif, nanti itu semuanya mengacu kepada PDAM atau Perumdam Tirta Bengkayang. Yang kita sosialisasi kemarin tanggal 27, yang pertama berkaitan dengan hak pengelolaan. Jadi masyarakat tidak sibuk-sibuk, cukup dia tinggal diam. Kita sudah siapkan karyawan di sana, kita siapkan petugas, dan siapkan kantor mereka standby di sana. Yang kedua, untuk tarif kita menyesuaikan dengan Perbup nomor 55 tahun 2017. Itu turunan dari Permendagri ya, nomor saya lupa itu tahun 2017 juga, kalau nggak salah nomor 54. Jadi itu harapan kita supaya penerapan tarif ini bisalah untuk membantu PDAM untuk mengoperasikan, untuk menggaji karyawan, untuk profesional, dan yang lain-lain. Terlebih itu untuk memperluas jaringan lagi, karena di Samalantan itu waktu kita sosialisasi daerah Kincir belum dapat, daerah Semano, Dusun Semano juga belum dapat. Nah, jadi target kita ini bagaimana nanti 1 tahun ke depan sudah kita rancang di tahun ini 2021 supaya ada penambahan sambungan rumah. Target kita di tahun depan ini setiap spam IKK yang sudah diserahkan kepada PDAM itu ada penambahan 1000 pelanggan. Otomatis 2021 kita mengajukan ada spam di 17, Sanggoledo, ada di Lumar, ada di Ledo, Samalantan, Sungai Betung, Teria, tambah di kantor pusat itu sekitar 2000, berarti sekitar 10.000 tambahan pelanggan ke depannya. Karena pelayanan air kita saat ini pertama saya masuk 17,56, sekarang udah 20,03%. Tadi ada penambahan 3%. Nah,
Makanya kita gerak cepat Bang Yil, kita mendorong adanya Perda Perumdam Tirta Bengkayang. Tahun depan kita mendorong adanya penyertaan modal sebagai dana talangan pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang nantinya itu akan diganti oleh pemerintah pusat. Mungkin itulah strategi kita dalam rangka penyediaan air bersih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang. Mungkin itu Bang Yil. Baik Pak Wardi, di sini mungkin warga masyarakat bertanya-tanya kapan kira-kira terrealisasi, kira-kira bulan berapa dalam program tahun 2021 ke depan ini untuk untuk lajunya satu program air bersih ini Pak. Sekarang kita sudah tahap penyusunan bisnis plan dan RKP. Itu masih ini kan tahap perencanaan. Actionnya 2021 Bang ya. Semoga antara legislatif dan eksekutif bisa berkolaborasi dan bisa membantu PDAM untuk menyelesaikan masalah air bersih sesuai visi misi Jokowi tahun 2024 itu 100% pelayanan air bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita mulai dari Bengkayang ini kita dorong setidaknya tahun depan itu ada 10.000 penambahan pelanggan lewat program MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, pesan saya kepada setiap unit yang sudah kita kelola supaya ikutilah mekanisme yang ada di dalam PDAM, karena kita bekerja pun juga ada aturannya seperti itu. Makasih Bang Yel. Baik Pak Direktur, dan di sini juga kita juga perlu perlu pemaparan dan pesan Direktur air bersih ini kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Samalatan khususnya yang segera akan terrealisasi air bersih ini. Apa yang perlu disampaikan, karena biasanya tadinya PDAM ini selalu mendapat satu tantangan juga buat warga masyarakat. Ya, jadi pesan saya yang pertama, kalau ada gangguan air segera komunikasikan dengan petugas ini yang ada di Semalatan. Baik itu pipanya pecah, baik itu ada sumbat, karena ini kan kita spam, tidak ada pengolahan di situ, sistemnya gravitasi, otomatis ketika bergantung dengan cuaca banyak nanti kendalanya. Nah, petugas kita standby di sana. Yang kedua, ketika ada dipungut iuran atau tarif rekening air, ya mohon kerjasamanya lah. Membayar air berarti kita membangun Kabupaten Bengkayang. Kita bayar sesuai dengan angka meteran. Kalau maunya murah ya kita hemat air gitu. Kalau kita tidak kontrol dengan angka meteran, otomatis nanti pembayaran membengkak gitu. Jadi Ya. jangan menunda-nunda Pak ya. Ya, yang ketiga ketika nanti itu kondisi cuaca, kita siapkan tempungan air supaya nanti itu ketika hujan atau kondisi air tidak normal, kita ada persediaan air. Bayarlah air tepat waktu gitu Bang. Ya. Kemudian ada masalah-masalah silahkan hubungi bagian teknis di unitnya masing-masing gitu. Untuk karyawan bekerjalah dengan semangat. Kita mengurus air otomatis banyak kendala. Aset kita adalah pelanggan. Ketika misalnya ada komplain, misalnya ketidakpuasan pelanggan, monggo lah kita terima dengan senang hati. Ya, namanya kita bekerja mesti ada tantangan Bang ya. Kita ambil sisi positif seperti itu. Baik Pak Direktur, terima kasih, dan harapan kepada warga masyarakat yang sudah cukup sudah dipaparkan oleh Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang saat ini, dan beliau juga berharap kepada warga masyarakat Kecamatan Samalatan nantinya tetap mematuhi aturan yang diterapkan oleh Direktur air bersih yang ada di Kabupaten Bengkayang, dan pembayaran tepat waktu, dan jangan komplain apabila ada tagihan-tagihan yang tertunda. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi Adil Katalino, Becuramin Kasaruga, Sengat Kajumbata. Harus Semangat.